Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini coba kalian lihat, rotinya lembut dan empuk banget deh. Pokoknya beda dari yang lain ya. Sekarang kita akan memadukan teknik Yudana dengan teknik ala Mama Eji. Ini percobaan tapi alhamdulillah berhasil loh. Nanti kalian lihat lah ya. Coba coba kita ini buka nih tuh. Serat-seratnya halus dan benar-benar lembut. Juga tidak menggunakan mixer ataupun dengan menguleni. Jadi hemat listrik dan hemat tenaga. Oh ya, satu lagi, yang paling penting di sini kita tidak menggunakan bread improver dan conditioner roti. Nah, kalau kalian pakai bahan-bahan penambah roti seperti disebut tadi, ya selesai semuanya, nggak perlu lagi kita menggunakan metode Yudane, Waterworks ataupun autolysis. Jadi metode tadi semua sebagai alternatif pengganti bahan penambah untuk memperempuk dan memperhalus serat roti. Oke ya. Langsung aja ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Lanjut, bahan-bahannya ada pada layar dan kolom deskripsi. Nah, satu di sini untuk metode Yudane. Sebelumnya udah ada di video-video Mameji ya. Judulnya juga jelas ada Yudanenya. Tapi di sini juga akan sedikit dijelaskan tapi tanpa praktek karena bahan Yudanenya udah jadi. Nah, ini juga bahan toppingnya dari keju parut, susu bubuk, 1 butir telur, dan bawang putih yang dihaluskan. Nah, ini dia Yudanenya. Ini cara pembuatannya dan komposisinya sesuai dengan resep roti yang akan kita buat. Sekarang lanjut kita buat bahan rotinya dulu. Jadi tepung bahan roti itu terpisah dari tepung bahan Yudane. Untuk 250 gram tepung bahan roti kita menggunakan 50 gram tepung terigu protein tinggi yang kita tambahkan dengan 40 ml air mendidih. Itu kita campur menjadi satu sampai menjadi dough, lalu simpan di dalam chiller selama semalaman atau minimal 5 jam. Tapi lebih bagus hasilnya itu ya semalaman. Ini sisa raginya baru, jadi Mama Eji yakin masih aktif. Jika raginya bersisa, bisa kalian ikat erat dengan karet kemudian disimpan dalam freezer. Nah, untuk penggunaan telur di sini opsional. Sebenarnya telur itu kalau kita menggunakan metode Yudane itu udah nggak perlu lagi karena pengembangannya udah sangat cukup sempurna dan empuk. Nah, selain untuk mengembangkan, telur juga untuk menambah cita rasa yang gurih. Jadi di sini kita ambil untuk cita rasanya aja. Walaupun tanpa telur, adonan roti dengan metode Yudane ini pasti akan lembut. Nah, ini adonan Yudane yang udah kita diamkan semalaman, sangat elastis sekali. Pemakaiannya kita potong-potong kecil dulu agar lebih mudah dalam menguleni adonan dengan tepung yang masih kering. Jadi ini kita campur dulu sampai Yudanenya tercampur dengan tepung yang kering, kemudian kita tambahkan air. Kita gunakan air hangat ya karena tidak dikerjakan secara menggunakan mixer ataupun manual agar pengembangan raginya lebih cepat bereaksi. Nah, sedikit berbagi pengalaman juga, ada juga kan teknik tanpa mengulen. Oh ya, kemudian kita masukkan ini dulu garam, aduk lagi kemudian margarin ya, sambil terus diratakan. Pastinya harus tercampur rata. Kembali lagi tadi untuk metode yang tanpa ulen, kan ada juga tuh tanpa ulen, terus kita proofing hanya 1 jam, emang mengembang. Mengembang dan kemungkinan juga udah lebih halus tapi rasanya kehalusannya itu berbeda ya. Dan tetap lembut, tapi lembutnya ingat itu hanya 1 hari aja. Begitu keesokan harinya udah kering lagi. Jadi proses proofing yang cepat itu juga mempengaruhi dari kelembutan roti karena yang namanya roti itu dalam pembuatannya itu di mana-mana pasti memakan waktu yang cukup lama. Jadi harus dikerjakan dengan cinta. Nah, ini kita akan proofing yang pertama. Ingat, proofing pertama 20 menit. Ini dia hasilnya masih belum halus dan masih belum mengembang.
Kemudian kita campurkan uleni seperti itu ya, membentuk bulatan sampai membulat kembali. Dan akan kita proofing lagi, proofing yang kedua selama 20 menit. Jadi semakin banyak di proofing, adonannya semakin mengembang, artinya serat-seratnya semakin kalis, dan itu pertanda roti kalian akan lembut. Nah, ini hasil proofing yang kedua. Udah lebih mengembang, udah gasnya udah banyak, kembali kita kempiskan dan bulatkan lagi. Dan akan kita proofing yang terakhir, 20 menit terakhir, proofing yang ketiga. Sebenarnya santai kan? Tinggal ditinggal untuk kesibukan yang lain. Terus setelah 20 menit kita kembali ke roti ini. Nah, ini dia hasilnya tuh. Udah lebih elastis, menul-menul, tapi masih terasa sedikit butiran-butiran dari tepungnya. Kemudian ini kita taburkan sedikit terigu, uleni sebentar. Pasti ada ya, terasa butiran-butiran tepungnya itu pasti ada karena kita tidak menguleninya kan sebelumnya. Nah, ini hanya sampai tercampur rata aja, kurang lebih 1-2 menit. Kita bulatkan kembali dan di tahap inilah proses eksperimen Mama Eji dengan dough adonan roti ini ya. Tutup dengan plastik, kemudian simpan di dalam freezer selama 2 jam. Oke. Sudah 2 jam kita keluarkan dari freezer ya. Nah, seperti inilah konsistensi adonannya. Kenyal dan masih kaku gitu ya karena baru keluar dari freezer, jadi kita lemeskan dulu. Nih, tapi sangat elastis sekali dan sudah tidak ada lagi terasa butiran-butiran tepungnya. Ini terus kita lemeskan dulu adonannya karena baru keluar dari freezer itu agak mengeras. Nih, agak melekat-melekat seperti itu nggak masalah. Nah, olesi aja tangan kalian menggunakan minyak sayur ya. Itu tadi Mama Eji letakkan minyak sayur di situ. Jadi jangan tambahkan tepung. Ini kita bentuk memanjang dulu. Jadi teknik ini juga bisa kalian gunakan untuk pembuatan roti-roti jenis lainnya. Jadi kalau ini jenis roti manis ya. Kemudian kita potong-potong, ukurannya sesuai selera. Ini Mama Eji nggak timbang, pokoknya dipotong sama rata aja nih, sangat elastis banget. Setiap satu bagian kita tekan dulu seperti itu agar lebih halus lagi dan kita rounding. Tahapan rounding ini agar permukaannya jadi lebih halus dan bentuknya nanti setelah mengembang kembali akan simetris. Setelah semuanya kita bulatkan, ini kita istirahatkan dulu 15 menit agar adonannya itu nggak ngaret gitu loh, nggak melawan. Jadi udah lebih melar lagi, jadi bisa nurut kalau kita giles. Sekarang taburi dengan sedikit tepung. Nah, ini udah lebih enteng adonannya. Lalu kita gunakan rolling pin. Ini nggak usah terlalu ditekan ya. Pipihkan arah memanjang. Untuk ukurannya disesuaikan aja. Nah, kemudian gulung dari tepi samping. Kalian bisa perhatikan caranya. Dan pertemuan kedua adonan ini tuh harus ditekan-tekan biar nantinya nggak terbuka rotinya ya. Tetap bulat memanjang. Nah, seperti ini. Oke, sebelumnya kalian udah siapkan loyang yang dialasi dengan baking paper dan olesi dengan margarin. Sedikit aja margarinnya. Nah, udah kita letakkan dan jangan lupa kembali kita tutup adonan ini sambil membentuk adonan berikutnya. Nah, jadi kesimpulan dalam hal pembuatan roti itu, bila kalian tidak menggunakan mixer, teknik proofing yang berkali-kali atau dalam waktu yang lama itu sangat baik. Kecuali kalian menggunakan mixer ya.
itu nggak masalah, bisa langsung 1 kali proofing aja. Tapi kalau tidak menggunakan mixer, tidak menguleni, itu kudunya harus kita berkali-kali memproofing sambil sesekali itu buang udara dan dibulatkan kembali. Hanya saja dalam cara menyimpan di dalam freezer ini ternyata lebih cepat dari proses autolisis selama 5 jam. Ya kan? Kalau autolisis kita biarkan adonan itu selama 5 jam. Tapi ini dengan kita simpan di freezer bisa lebih cepat lagi dengan sebelumnya kita lakukan 3 kali proofing setiap 20 menit. Setiap proofingnya itu kembali dibuang udara dan dibulatkan kembali. Ini adonannya udah mengembang, ketika kita pencet itu udah kembali lagi. Olesi dengan topping dan saat 15 menit sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu dengan suhu 170 derajat Celcius. Olesi seluruh permukaannya dengan topping. Ini siap kita oven dengan api atas dan bawah. Suhunya 170 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang atau sesuai dengan oven yang kalian gunakan. Ini udah mateng, segera masih panas nih, kita olesi lagi dengan margarin biar rasanya lebih gurih dan warnanya kinclong. Nih, gimana? Hasilnya cakep banget. Ini semacam stick keju, bread cheese stick yang ada di bakery tuh. Ini dia hasilnya, sangat lembut sekali dan seratnya halus. Ini bertahan 3 hari. Tapi kalau kalian tanpa ulen terus hanya proofingnya sejam, itu keempukannya tidak akan bertahan lama. Nah, dengan adanya video ini dan hasil dari eksperimen pembuatan roti dengan didiamkan di freezer ala Momeji selama 2 jam, itu kembali lagi ke kalian ya. Momeji hanya memberikan tutorial, terus membuat, terus melihatkan hasilnya. Dan semuanya terserah kalian suka metode yang mana. Tidak ada paksaan dan tidak ada juga sanggahan, oke? Karena setiap orang itu mempunyai cara dan gayanya masing-masing. Akhirnya selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mamaji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.